Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di pertemuan ketiga. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai parsing. Parsing itu ada dua, parsing top down dan parsing bottom up. Seperti biasa, kalau materi atau teori itu kalian bisa lihat dan baca sendiri di materi yang nanti saya akan upload ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan soalnya. Nah, di slide ini itu ada contoh satu untuk parsing. Diketahui G itu memiliki 3 kalimat produksi. Ada I, di mana I menghasilkan H atau IH ataupun IA. Dan yang kedua ada H yang menghasilkan huruf terminal, huruf kecil semua. Yang ketiga ada A yang menghasilkan angka 0 sampai 9. Yang ditanya di sini adalah bagaimana kita itu bisa menghasilkan X14Z dari huruf-huruf yang diketahui. Jadi maksudnya dari yang ditanya dari kalimat pertama yang I, kita harus menurunkan I sampai ke X14Z. Nah, jawabannya itu ada dua. Yang pertama peristiwa derivasi, yang kedua itu pohon parsing. Kita mulai diawali dari I, karena kalimat pertamanya itu dimulai dari I. Kita turunkan menjadi 3. I itu bisa kita turunkan menjadi 3. H, IH ataupun IA. Kita pilih salah satu dulu. Nah, di sini kita harus tahu mana yang bisa dijadikan X14Z. Ya. Oke, kita mulai ya. Di sini ada I. I di sini kita turunkan menjadi IH. Kalau kalian nanya, Kak ini IH gimana ya? Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kita harus tahu dulu nih mana yang bisa dijadikan X14Z. Jadi kalian tuh menjalankannya juga nggak bertele-tele dan nggak muter-muter. Nah, contohnya di sini, ini I. I itu di sini dijadikan IH, ya. Terus I yang di sini kita turunkan lagi menjadi IA. Jadi ada IA, H-nya turun. Terus I yang di sini kita turunkan lagi. Kita selesaikan satu digit dulu ya. Ini kita digit pertama dulu yang kita selesaikan. Terus I yang di sini turun menjadi IA lagi. Nah, IA lagi. Terus A di sini turun, H di sini turun. Jadi ada IAAH. Nah, terus I di sini turun menjadi H. Kenapa Kak? Kok menjadi H, nggak jadi IA atau IH? Karena kan di sini kita mintanya cuma 4 digit nih. Kalau di sininya I diturunkan menjadi IA atau IH, itu berarti di sininya lebih dari 4 digit. Ya, bisa menjadi 6 digit. Nah, makanya kita turunkan I ini menjadi H agar tetap 4 digit. Oke, A di sini turun, A di sini turun, H di sini turun. H ini bisa kita turunkan menjadi huruf abjad terminal, huruf kecil A sampai Z. Berarti kita bisa pilih kan salah satu huruf yang kita mau tuh apa? X kecil. Berarti H kita turunkan menjadi X kecil. Selesai digit pertama. Selanjutnya kita urus digit kedua. Di digit kedua ini ada A. A ini kita turunkan menjadi 1. Kenapa menjadi 1? Karena A itu kita bisa memilih 0 sampai 9. Karena kita membutuhkan angka 1, berarti A di sini kita turunkan menjadi 1. Oke. Digit kedua selesai, berarti kita urus lagi digit ketiga. Di sini ada A, kita butuh angka 4. Berarti A di sini kita turunkan menjadi 4. Digit ketiga juga selesai. Selanjutnya di digit keempat kita turunkan H. H ini bisa diturunkan menjadi huruf terminal A sampai Z. Berarti yang kita pilih itu Z. Kenapa? Karena kita butuh huruf Z di sini. Kita turunkan H ini menjadi Z. Selesai. Apa yang diminta itu sudah terpenuhi. X14Z. Berarti proses selesai. Begitu kalau menggunakan derivasi. Kalau menggunakan pohon parsing itu gini caranya. I itu kita turunkan menjadi IH. IH, ya. Nah, H ini bisa langsung kita turunkan menjadi Z. Dia bacanya itu hasilnya dari bawah ke atas ya. Bisa kita turunkan menjadi Z karena kita di huruf terakhir kita butuh Z ya. Di huruf terakhir
kita membutuhkan Z. Berarti kalian bacanya dari bawah ke atas, atau bacanya itu yang paling atas itu berarti yang digit paling terakhir ya. Urutan paling atas itu di pohon parsing adalah digit paling terakhir. Dah, Z ketemu nih digit keempat. Nah, berarti H ini H ini udah nggak usah dikotak-atik lagi kan. I yang sekarang kita kotak-atik. I kita bisa turunin menjadi IA. Kita minta di digit ketiga adalah angka 4. A bisa kita turunin menjadi 4 karena A menghasilkan angka 0 sampai 9. Kita pilih nomor 4 karena kita membutuhkan angka 4 di digit ketiga. Kita urus lagi I di sini. I di sini bisa kita turunkan lagi menjadi IA. Ya, di mana di digit kedua kita minta angka 1. Berarti A di sini kita bisa ubah menjadi angka 1. Sekarang tinggal digit terakhir. I di sini kita ubah menjadi H. Kenapa menjadi H? Karena kan kita membutuhkan huruf X ya. Nah, yang bisa menghasilkan huruf terminal itu adalah huruf H. Berarti I ini kita ubah menjadi H. H kita ubah menjadi X kecil. Nah, sudah selesai deh. Hasilnya sudah ditemukan. X1 4Z sesuai dengan yang diinginkan. Ini contoh pertama. Terus ada contoh kedua. Sebuah kalimat dapat saja mempunyai lebih dari satu pohon, di mana G memiliki kalimat S yang menghasilkan SOS atau A, O yang menghasilkan kali atau tambah, A yang menghasilkan angka 0 sampai 9. Yang diminta itu adalah 2 dikali 3 ditambah 7. Caranya hampir sama kayak tadi. Pertama, kita tulis dulu S-nya karena huruf pertama itu kan adalah S ya. Di kalimat pertama S. S itu kita ubah menjadi SOS. Kenapa enggak diubah menjadi AK? Kalau misalnya diubah menjadi A, otomatis selesai prosesnya. Kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita mau nih. Kita kan maunya 3 angka 2 operator ya. Kalau A ya udah selesai. Kita cuma dapat 1 angka doang. Ya, nggak bisa dilanjutkan lagi. Jadi S di sini kita ubah menjadi SOS. Nah, kita butuh angka 2. Berarti S di sini bisa kita ubah ke A. A bisa menghasilkan angka 0 sampai 9. Karena kita butuh angka 2, berarti kita pilih angka 2. A diubah menjadi 2. Digit pertama selesai. Terus kita butuh bintang. Ternyata O ini menghasilkan bintang atau tambah. O ini kita ubah menjadi bintang atau kali ya. Berarti digit kedua juga selesai. Sekarang digit ketiga. Ini kan udah selesai nih, udah gak bisa dioperasikan lagi ya. 2 ini, SO ini udah gak bisa. Berarti tinggal S. Kita butuh angka 3, ya kan? S ini kita ubah menjadi SOS lagi. Kenapa nggak A lagi? Kakak ulangi. Karena kalau A kita nggak akan mendapatkan apa yang kita mau ya. Sedangkan di sini kita masih membutuhkan 2 huruf 1 operator. SOS. S kita turunkan menjadi A. A kita turunkan menjadi 3. Karena di digit ketiga kita membutuhkan angka 3. Dan yang bisa diturunkan menjadi angka itu adalah huruf A. Oke, kita dapat digit ketiga. Digit ketiga selesai. Digit keempat. O kita turunkan menjadi tanda plus. Digit keempat selesai. Tinggal digit terakhir. S kita turunkan menjadi A kita turunkan menjadi angka 7. Nah, hasilnya 2 dikali 3 ditambah 7 sesuai dengan yang ditanya atau diinginkan. Nah, di sini dia mempunyai lebih dari 1 pohon. Maksudnya itu di sini dia ada 2 pohon nih. Sebenarnya ini cuma kebalikannya doang sih. Kalau ini dimulai dari kiri, kalau ini dimulai dari kalau ini ini dari kanan nih hasil ininya dimulainya. Kalau ini dari kiri, ya cuman beda arah doang. Mirrornya aja gitu ya. Sebenarnya jawabannya sama aja gitu. Nah, makanya di sini sebuah kalimat yang mempunyai lebih dari 1 pohon sintaks disebut kalimat ambigu. Grammar yang menghasilkan paling sedikit sebuah kalimat ambigu disebut grammar ambigu. Sebenarnya ini cuma kebalikannya aja. Jawabannya sama. Huruf-hurufnya juga sama.
kayak gitu ya. Jadi intinya tuh kalian harus harus menentukannya tepat gitu, jangan sampai langkahnya itu bertele-tele. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini kakak punya soal mengenai parsing top down. Ya, parsing top down itu adalah diberikan kalimat X sebagai input. Parsing dimulai dari simbol awal S menuju kalimat X. Maksudnya ngerjainnya itu dari ruas kiri untuk mendapatkan ruas kanan. Ya, sedangkan nanti ada parsing bottom up. Parsing bottom up itu kebalikannya. Diberikan kalimat X sebagai input. Parsing dimulai dari kalimat X menuju simbol awal S. Ya, langsung aja ke soal. Kalau lihat di pengertiannya pasti agak bingung. Ya, lanjut ke soal. Di situ ada top down. Kita mulai dari S. Ya, S. S ini bisa kita ubah menjadi E. Ya. Setelah itu dari E ini kita bisa ubah menjadi T plus E. Ya. Lagi-lagi tekanin di sini untuk cara menentukannya itu ya kalian harus cermat memilih mana yang pas gitu ya. Ya kalau misalnya kalian salah pilih berarti kalian ngulang lagi gitu. Berarti yang apa yang kalian pilih itu salah, nggak tepat pilihannya gitu ya. Nah, yang penting patokannya itu ya dari soal ini. E ini bisa diubah menjadi T plus E. Ya, di sini kan ada 3 huruf nih. Di sini kita udah dapet tanda plus, ya, seperti yang kita inginkan, plus. Berarti yang di digit keempat ya, ini keempat ini sudah selesai. Oke, sudah terpenuhi ya. Kemudian T di sini bisa menjadi F. Ya, T di sini bisa menjadi F. F kali T. Ya, bukan F ya, maaf, bukan F doang. T di sini bisa kita ubah menjadi F kali T. Oke. Kemudian supaya turun menjadi I, F kita turunkan menjadi I. Kan kita mau I nih, mau minta huruf ini kan huruf depannya I nih. F ini kita turunkan menjadi I. I kecil ya. Dan T-nya kita turunkan menjadi F, F-nya kita turunkan lagi menjadi I. Berarti udah 3 digit yang ketemu ya. I kali I udah ada. Oke, ruas kiri selesai. Selanjutnya langkah yang kita kerjakan lagi yaitu di sini T-nya di sini nih kita ubah menjadi F. Ya, karena kan kita mau nemuin tanda kurung nih, tanda kurung. Ya, ini kan I udah ketemu, kali udah ketemu, I juga udah ketemu lagi, plus juga udah ketemu. Berarti tinggal yang tanda kurung buka, I di dalam tanda kurung, plus di dalam tanda kurung, I di dalam tanda kurung sama kurung tutup. Ya, ini yang kita cari nih, tinggal yang ini. Ya, caranya T yang di sini kita turunkan menjadi F. F kita turunkan menjadi kurung buka, E kurung tutup. Kenapa? Karena kita membutuhkan terlebih dahulu kurung buka dan kurung tutup nih. Ya, di sini udah ada. Berarti udah ketemu ya. Berarti tinggal I plus I. Gimana caranya? Karena ini nggak bisa diturunin nih, ya kan? Nggak ada. Jadi kita turunkan yang E. E ini kita turunkan menjadi T plus E. Ya, plusnya udah dapat. Nih, plusnya udah dapat. Berarti tinggal I sama I. Gimana caranya? Si T ini kita turunkan menjadi F, si F kita turunkan menjadi I kecil. Selesai. Tinggal satu I lagi. Gimana caranya? Si E kita turunkan menjadi T, T kita turunkan menjadi F, F kita turunkan menjadi I kecil. Akhirnya jawabannya sudah didapatkan. I dikali I ditambah kurung buka
I ditambah I kurung tutup. Seperti teorinya, dia itu mengerjakan ruas kiri untuk mendapatkan ruas kanan. Oke? Sekiranya seperti itu mengerjakannya kalau top down. Selanjutnya, nah di sini ada bottom up. Bottom up itu jadi hasilnya itu harus berupa huruf-huruf yang ada di ruas kiri di sini nih. Ya. Bisa jadi S ataupun A ataupun B besar. Pokoknya ada di ruas kiri. Untuk bottom up itu kita tidak selalu dimulai dari ruas pojok kiri, tidak juga dari pojok kanan, bisa aja di tengah, tergantung bagaimana kalimat menghasilkan huruf yang ada di ruas kiri ini ya. Nah di sini kan ada E kecil nih di soal nih. E kecil itu bisa kita ubah menjadi S. Tapi sebelum itu, karena E kecil ini di sini itu nggak ada yang berdiri sendiri, maka kita cari huruf mana yang ada yang berdiri sendiri. Oh, samping E itu ada A kecil. Nah, A kecil di sini bisa kita ubah menjadi B besar. Karena A kecil di sini dihasilkan oleh B besar. B besar. E kecilnya turun. Keempat huruf sebelumnya juga turun. Ya. Kemudian selanjutnya kita sudah dapat B besar dan B besar dan E kecil, ya kan? Seperti yang di sini nih. Nah, sebelum B besar dan E kecil ini kan ada A besar nih. Di sini kita udah ada A besar nih, ya kan? Nah, di sini kita bisa ubah nih. Ubahnya gimana? Kita ubah B kecil yang ada di sini. B kecil yang ada di sini kita ubah menjadi A, B, C. Sorry. B kecil yang ada di sini kita ubah menjadi A. Ya. Kita ubah menjadi A. Oke. Nah, selanjutnya di A, B, C itu merupakan huruf yang dihasilkan oleh A. Maka A, B, C kita ubah menjadi A. Berarti ada A, ada B besar, ada A besar, ada B besar, ada E kecil. Nah, A di sini nggak usah kita kotak-katik, kita turunkan aja. Kenapa? Karena kan kita mau menghasilkan huruf yang ada di ruas kiri ini ya. Jadi A di sini nggak usah dikotak-katik. Kenapa? Karena S besar di sini menghasilkan A kecil, A besar, B besar, E kecil. Dan di sini sudah ada A besar, B besar, E kecil. Tinggal A kecilnya aja. Makanya A di sini nggak usah dikotak-katik, tinggal turunkan aja. Maka A kecil, A besar, B besar, E kecil menghasilkan huruf S. Gitu. Sekiranya di pertemuan 3 ini segitu aja kakak ngejelasinnya. Semoga kalian gak bingung dan mengerti. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa tanyakan nanti, tapi insya Allah kalian bisa. Pokoknya intinya cermat-cermat memilih huruf mana yang harus dijalankan terlebih dahulu supaya kalian gak mengulang lagi. Kalaupun ntar salah ya kalian tinggal ulang lagi sih gitu, cuman agak lama aja waktunya gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.